Awal mulanya di situ ketahuan kan ya sama saya. Dia sebenarnya udah punya cowok 3 tahun. Oke. Dan si cowoknya itu pun juga nggak tahu. Orang tua saya nggak tahu, mama ya. Karena dia kan bareng sama mama kerjanya. Saya yang pacarnya juga nggak tahu gitu. Udah gitu di situ saya sempat putusin ya. Tadinya mau ninggalin warung gitu. Kan agak deket aja Ndra itu Oh, iya. mic-nya, ngomongnya. Tarik aja, tarik ke apa? Nah, di situ saya sempat mau ninggalin itu perempuan. Tapi ngelihat ke mama lagi gitu. Soalnya kalau mama nggak ada, bantuan saya itu nggak ada yang bisa buat belanja ke sana ke sini gitu. Berarti intinya kalau seandainya dia sama pacaran yang mungkin pacar, bisa dibilang pacar gelap ya. Pacar gelapnya itu berarti udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Oke, perasaan lo gimana pas tahu kayak gitu? Jelas sakit hati. Sakit hati. Sakit hatinya karena dia berani berbohong gitu. Oke, berani berbohong. Terus dia itu bisa-bisanya nyembunyiin untuk ngerasain dia nyaman doang gitu. Ketika dia deket sama pria, dia biar supaya nyaman. Soalnya sama yang satu ini tadinya agak renggang gitu. Jauh, sempat lost contact juga kata dia tuh. Sempat lost contact, tapi tetap masih ada hubungan itu. Masih ada hubungan. Cuman kayak di break doang lah gitu, agak di break ya. Di break doang ya. Terus di situ saya jujur ya, saya nangis di situ. Oke. Nangis terseduh-seduh lah ya kan, namanya udah sayang gitu ya, udah nyaman sama gitu. Gue pengen tanya, nangisnya di umum apa? Lebih di umum. Lebih di umum. Wah, yang ini lebih beda nih. Soalnya kan itu warkop ya, warung kopi. Kebetulan di situ ada banyak orang ngopi tuh. Anak-anak pabrik biasa gitu, sama anak bengkel lah pada ngopi. Pada bikin es di situ. Tiba-tiba saya ngeluarin air mata, udah gak kuat lagi, saya tiba-tiba ada suara terseduh-seduh. Kayak begitu. Yes. Udah gitu dia minta izin pulang lagi di situ kan. Terus. Nah, di situ saya pulang ke Kuningan. Sempat berkontekan lagi tuh. Nah, sempat komunikasi lagi sama dia, sama wanita itu. Nah, di situ si ceweknya minta balikan lagi. Tapi yang 3 tahun itu masih ada. Masih ada, cuman belum tahu saya itu, belum tahu. Gini ya, wanita tuh punya sifat yang laki-laki gak bisa dipunyai ya. Dia wanita itu bisa mencintai sekaligus 2 orang laki-laki. Emang itu fakta seperti itu gitu kan. Faktanya memang seperti itu. Dasarnya wanita emang itu. Dia berani berbohong gitu. Bisa mencintai sekaligus 2 laki-laki. Ini si cewek ini posisinya kerja di usaha lo. Tadinya pas pertamanya. Setelah udah bergilir ya, aplusan itu warung, dia pindah. Sempat pulang dulu kan ke rumah ya. Terus ada yang ngajakin dia ke Jambi. Dia kerja di Jambi sekarang. Di situ saya sempat pacaran lagi, sempat balikan lagi di situ. Sempat balikan lagi, tiba-tiba saya ngechat. Kan namanya cowok kan pasti ada ya, ibaratnya di sana jaga hati. Kita sekarang lagi jauh, jarak jauh. Jaga hati, jaga mata dong buat saya. Nanti kamu pulang, kita datang dan kita lamar dia tunangan gitu. Udah ada rencana ke sana. Udah ada rencana ke sana. Tapi gini ya, gua ini pandangan gua gitu kan. Iya. Enggak tahu pandangan Dadi, enggak tahu sih ya. Ini pandangan gua gitu. Sebelum lo ngejalanin hubungan sama si cewek itu, siapa yang nembak duluan? Dia yang nembak duluan. Berarti dia udah coba bermain api gitu kan. Sudah bermain api dia. Udah mencoba berani bermain api gitu kan. Padahal di sisi lain sebenarnya dia udah punya pasangan. Udah punya pasangan. Gitu. Tapi kalau menurut pendapat gua di situ mungkin kayak apa sih yang namanya haji mumpung gitu. Biasanya kan kalau cewek ini gini ya. Jadi ketika cewek itu tersakiti atau mungkin kayak mungkin dikecewakan gitu kan. Pasti dia bakal nyari orang yang bisa melengkapi gitu kan. Jadi kayak melampiaskan ke seseorang. Nah, berarti lo itu cuma jadi media pelampiasannya dia. Jadi media pelampiasannya doang gitu. Tapi dan pikiran gue juga di situ mungkin karena dia manfaatin juga, mungkin kerja di
perusahaan lo gitu kan. gitu. Jadi ngeaji mumpung gitu. Ya kan? Istilahnya kayak menyelam sambil minum air gitu. Gitu. Iya bener kan? Bener. Jadi bener. Dia menyelam karena dia sebenarnya nggak mau kemasukan air gitu kan mulutnya. Iya. Tapi tanpa disengaja dia nyelam juga, ternyata dia minum airnya juga gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus maksudnya setelah itu gimana tuh pas udah tahu gitu? Di situ kan kita lagi LDR dulu ya. Ini yang kedua kali. Saya nembak itu. Berarti dia datang 2 kali gitu? Ya dia yang datang 2 kali. Dia nembak lagi gitu. Oke. Ya, itu setelah ketahuan. Iya. Itu setelah ketahuan. Setelah ketahuan. Oh. Tiba-tiba dia ibaratnya kayak buang alasan kayak. Oke. Cowok yang ono. Gua bakal ngomong lu goblok kalau seandainya lu nerima lagi. Nerima enggak dia? Maksudnya lu nerima enggak? Nerima. Goblok. Udah tahu nyakitin. Gimana ya? Tapi gini Bang, ya bener sih. Pemenangnya itu orang lama Bang. Susah untuk dilupakan. Oh, gitu. Itu saya move on aja bisa sampai 2 bulanan itu. Itu paling lama move on 2 bulanan tuh, saking ininya kan ya. Nah, udah saya terima lagi itu cewek. Ayo Allah, yang lebih sakitnya lagi ada ini. Ini lebih sakit banget. Kan dia yang nembak, ya kan? Kita terimain dong, kita terima. Udah diterima. Ya selang beberapa hari itu, tiba-tiba kan saya ngomong gini, kalau lagi jauh jaga hati, jaga mata, jaga cintanya buat saya. Udah jangan kesana kesini lagi kan. Yang udah mah udah kejadian kemarin, jangan sampai terulang. Ya Allah, tiba-tiba dia ngejawabnya, emang kita punya hubungan apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sumpah itu benar-benar ya sakit. Nah itu kan nggak apa yang tadi gua bilang gitu deh, lo ngegoblok-goblokin diri sendiri gitu. Iya Bang, gimana ya maksudnya? Udah rasa nyaman saya. Lu goblok cowok. Udah tahu nyakitin gitu ya. Enggak, kalau gua visualisasi mungkin ke lebih hal yang mungkin humoris gitu ya. Kayak dia nginjek tai yang sama gitu. Bener kan? Bener. Udah tahu itu tai gitu kan. Diinjek lagi. Oke. Terus endingnya gimana? Ya sampai di situ, sampai harga diri laki-laki saya permalukan sendiri ya kan. Sampai saya nangis terkejut-kejut. Udah bukan dipermalukan lagi, itu diinjek-injek, Cok. Iya ini gitu. Terus tainya cowok tuh. Ya pokoknya mah udah ya sayang itu, udah sayang banget sama dia, udah sampai nggak bisa move on kan, sampai 2 bulanan itu. Lama bener itu, sampai nggak mau pacaran lagi. Jelas. Udah gitu dia ya kayak tadi minta balikan lagi, saya terima. Tiba-tiba dia ngomong, emang kita punya hubungan apa? Di situ dia. Terus yang kemarin nembak itu apa? Emang nembak? Ini jawabannya gitu. Gila. Ini catatannya masih ada. Tapi kan nih, aku maunya biasa-biasa aja, kita berteman lebih baik, kata dia. Ya Allah, di situ tiba-tiba ngedon. Udah males ngapa-ngapain, udah pengen ibaratnya udahlah pengen ngerasain hidup kayak gitu. Maksudnya kalau dipikir sebelah tangan ya, Bang. Masuknya cinta bertepuk sebelah tangan. Iya udah bukan cinta bertepuk sebelah tangan lagi tuh gitu kan. Sempat ketahuan. Ya emang udah enggak ngakuin ya kan. Kalau statusnya kan di privasi saya. Kalau punya mama enggak. Di situ dia nguploadin foto cowok. Yang itu yang 3 tahun itu. Ternyata itu belum selesai yang 3 tahun itu. Wah. Gitu. Rungkad. Terlalu goblok mencintaimu. Jadi emang kayak gitu. Sekarang gini ya. Itu cerita lo ya. Cerita cinta lo gitu kan dengan orang yang sampai saat ini mungkin terkenang dan gak bisa dilupain. Gak bisa dilupakan. Kayak gitu. Sekarang apa yang pengen lo sampaikan kalau seandainya cewek itu kebetulan lagi nonton? Apa yang pengen lo sampein sih si cewek itu? Kebetulan aja mungkin bisa aja nontonnya ada ya. Bisa aja kayak gitu. Untuk kamu yang di sana ya. Deket mic aja ngomongnya. Untuk kamu yang ada di sana, cuman mau nyampein jangan pernah mainin laki-laki. Soalnya bapak kamu juga kan laki-laki ya kan. Oke. Kalau bapak kamu nih nyakitin kan samalah kayak banyak kayak gitu. Kayak kamu nyakitin bapak kamu sendiri. Cukup 1 aja pasangan, jangan mau 2 apalagi 3 kan. Gitu. Jangan sampai kayak cewek murahan. Oke. Gak bahaya kan. Ya ingat. Udah gitu aja. Very good, very well. Very well ya kan. Sampai orang gabut ulah ka dieu. Cuma bisa mainin perasaan. Ini hati men, bukan tempat kanak-kanak. Nah, itu dia betul.
kayak Hansaplas. Tapi secara tidak langsung ya, secara tidak langsung dan secara tidak lo sadari sebenarnya lo itu udah jadi badut. Nah, iya itu. Oke, jadi badut, jadi badutnya dia. Terus sekarang gimana? Masih ada kontak gak sama dia? Kalau kontaknya masih ada. Kalau dia untuk lihat status saya juga suka masih cuman komunikasi nggak suka. Kalau komunikasi udah enggak. Udah lost. Udah nggak mau ngechat dia lagi. Udah dia mau ngechat saya nggak mau balas lagi. Udah antepin aja udah gitu. Oke. Orang kalau apa sih namanya ketemu hal yang mungkin itu ya kadang-kadang cinta itu bikin goblok kita gitu kan. Bikin kita tuh goblok gitu kan. Tanpa kita sadari gitu, meskipun kita sadari pun gitu kan. Kalau kita udah sadar gitu kan, ya ternyata ini goblok. Karena terhadap seorang perempuan yang kita sayang yang memang kita nggak bisa lupain gitu ya. Udah tahu tai diinjak lagi gitu kan. Jadi memang ya itu sifat dasar manusia. Sebelum kapok pasti gitu terus gitu. Tapi sekarang udah kapok. Udah. Jangan udah bilang udah nih, tiba-tiba dia datang gitu minta damai. Ya boleh lah. Goblok yang ketiga dah. Jangan digoblok-goblokin sama perempuan. Sejatinya seorang laki-laki itu akan menjadi apa sih namanya? Akan menjadi imam gitu kan. Akan menjadi pemimpin kayak gitu dalam satu rumah tangga gitu. Kita nggak boleh kalah dengan suatu perempuan kayak gitu. Ya, tapi gilanya seorang perempuan kalau udah benar-benar cinta gitu sama seorang cowok, gue yakin gitu kan. Segala macam cara pasti dilakukan gitu. Kalau cewek udah benar-benar nyaman sama sama cowok, cewek udah nyaman sama cowok, cewek udah bener-bener apa sih sayang banget lah gitu sama cowok tersebut, berbagai macam cara pasti bakal dilakukan kayak gitu. Oke, jadi itu cerita lo gitu ya. Cerita saya. Cukup ini juga ya, cukup apa sih namanya bikin gua tercengang gitu kan. Cerita sad boy. Oke. Jadi quote kali ini gua pengen keluarin ya. Quote-nya Cupat Kai. Ya, Kerasakti itu kan. Ya, si babi Cupat Kai itu. Cupat Kai. Dari dulu yang namanya cinta itu deritanya tidak akhir gitu. Ya. Iya. Bener. Itu kata-kata legenda itu. Legenda. Dari Cupat Kai gitu kan. Cinta itu nggak pernah kelar-kelar gitu penderitaannya gitu kan. Seperti itu. Bahkan kan apa sih namanya, sekalipun udah nikah sebenarnya. Iya. Penderitaannya itu tetap aja ada gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu ceritanya. Ya itu ceritanya. Oke, itu dari ceritanya Indra. Kita pengen tahu ceritanya dari Daddy. Gue pengen buat kalian semuanya untuk like, share, komen, dan subscribe dulu ya sebelum kita bakal dengerin ceritanya Daddy kayak gitu. Dan kalau seandainya kalian kebetulan lagi nongkrong atau mungkin baru nyimak di channel ini, jangan lupa buat kalian semuanya untuk apa sih namanya kayak share, kayak subscribe kayak gitu buat channel ini biar bisa jadi berkembang lebih pesat lagi kayak gitu. Gue target 100.000 subscriber. Kalau seandainya tembus 100.000 subscriber, insya Allah kita bakal ngadain yang namanya giveaway gitu kan, insya Allah gitu kan. Makanya buat kalian semuanya ya bantu dukung kayak gitu biar channel ini bisa berkembang pesat dan berkembang lebih lagi kayak gitu. So buat kalian semuanya kalau seandainya punya cerita ataupun kisah apapun itu, mungkin perjalanan hidup lo, pengalaman lo semuanya bisa curhatin, bisa lo ceritain berbentuk email. Lo semuanya kirim aja emailnya di channelkuningan@gmail.com. Sekali lagi channelkuningan@gmail.com. Kalau nulis channelnya itu double N ya, channel kuningan kayak gitu. Oke, @gmail.com. Oke, tanpa mengulur waktu dan basa-basi lagi, gue pengen tahu cerita dari Daddy. Oke, Dad, apa yang pengen lo ceritain? Ada sih. Oke, ini dalam konteks apa nih? Kisah cinta kah atau perjalanan hidup kah? Perjalanan hidup. Mic-nya boleh dihadapin ke situ. Gua pernah di warkop dulu ya. Pas baru lulus Sekolah ya. Langsung terjun di warkop. Di warkop saya ikut dia, Indra. Oke. Cuma 2 bulan. Jadi Indra sempat jadi majikan lo gitu ya? Iya, majikan Bang. Oke. Ya. Terus Gua pulang ya. Cuma 2 bulan ya? 2 bulan pulang. 2 bulan kurang. Ya. 2 bulan pulang. Gua pulang ya karena babe. Oke, bokap gua sakit. Oke, jatuh sakit, gua pulang. Ya ngurusin lah gitu ya. Oke. Yang namanya bokap kan. Oke, yang namanya orang tua. Orang tua. Kan di situ juga posisi gua itu di keluarga tuh sudah 11. Oke.
Oke, nyokap udah nggak ada gitu Udah ya. nggak ada, ya. Pada saat itu nyokap udah nggak ada, Udah terus nggak kebetulan ada. lo lagi nyari kerja ya, lagi bekerja. Lagi bekerja. Terus lo disuruh pulang Pulang karena bokap sakit. karena bokap jatuh sakit. Oke. Gua pulang. Sakitnya ringan gak sih? Apa memang Aku berat sih. kalau Jadi- orang mungkin sakitnya orang tua ya? Sakitnya orang tua. Sakitnya Awalnya orang- dari hernia. Oke. Hernia. Kan supir. Oke, emang rata-rata sih kayak gitu kalau supir. Iya. Terus. Nah hernia gitu ya, masuk rumah sakit terus dihajar lagi, stroke. Oke. Stroke ringan si 11. Sebelah tuh jadi mati tuh, Oke. nggak bisa gerak, Mati sebelah mati ya. rasanya. Nah gue berpikir ya kalau gua ya ngurus ya istilahnya, Ngerawatin. ngerawatin bokap ya, Heeh. tanpa ekonomi lah, Oke. uang ya kan susah tuh gitu. Oke, Ya, susah ya. ngerti. Maksudnya apa sih namanya ngerawat bokap di sisi lain finansial gitu Finansial, ya. ya. Nggak punya lebih gitu ya. Punya Nggak lebih. punya apa sih namanya nggak berkecukupan lah kayak gitu buat biaya gitu. Biaya ya. Oke, terus Akhirnya ya gua terjun lah sendiri lah. itu pada saat momen lo sebenarnya lagi kerja gitu ya. Ya Bang. Oke, Kerja, terus pulang. pulang gua. Oke, terus di luar kota itu berapa bulan? Gua cuma 2 bulan 2 bulan ya. 2 bulan genap terus lo pulang. pulang. Ya. Oke. Gua masukin lamaran lah. Heeh. Di situ gua lulus ya, turun apa namanya? Surat kelulusan ya, kalau ijazah sih emang belum tebus sampai sekarang. Oke, masih belum Iya. jadi gitu ya. Jadi ya, Bang. Gua manfaatin dari surat SKL tuh, surat kelulusan sama Mhm. rekap nilai doang. Oke. Terus setelah itu, Setelah itu gua masukin lamaran tuh. Dagang tuh istilahnya. oke, Dagang sarjana, Oke, dagang sarjana, dagang ijazah. Dagang ijazah ya. Dagang ijazah gua sodor-sodorkan kemana-mana ya. Nah di saat itu gua keterima tuh di Nabati tuh. Oke. PT Kaldusari ya. Di situ alhamdulillah gua berangkat ya. Ya dua kali kontrak gitu ya. 2 kali kontrak. Oke. Terus Terus gua pulang tuh yang gua tersentuh tuh. Nah kalau gua pulang, kenapa sih kalau si bokap gua tuh kalau ketemu gua suka nangis tuh Bang gitu. Gitu. Oke. Gua gak kuat yakin. Heeh. Jadi asal menyesal gue pulang juga gitu. Cuma melihat dia nangis tuh. Oke. Sebenarnya yang dia tangis itu kebahagiaan gitu. Dan memang faktanya orang tua itu lebih sayang kepada anak bungsunya loh, di mana-mana gitu. Ya. Di mana-mana tuh kayak gitu rata-rata Ketimbang gitu anak kan. pertama. Ketimbang anak pertama gitu kan. Ya. Jadi apalagi itu bokap istilahnya apa sih, ngasih seperti itu tuh, atau mungkin berkelakuan seperti itu tuh ya, kalau di pandangan gua gitu kan, sebagai seorang bokap itu kepada anak bungsunya itu karena ngelihat lo juga laki-laki gitu loh, kayak gitu. Jadi bokap juga mungkin kayak agak sedikit apa ya, dibilangnya mungkin agak sedikit canggung kalau harus menangis di depan anak perempuannya gitu. Lebih baik menangis di depan anak laki-lakinya gitu kan, seperti itu. Terus pas perasaan lo gimana pas lihat bokapnya nangis gitu? Ya gimana sih? Menyesal gitu, jadi gak mau lah. Oke. Ya gitu ya. Gak mau. Aduh, kenapa sih? Kalau gue pulang nangis. Gitu gue salam. Aduh, jadi ke hati gue tuh gak tega gitu Bang. Jadi kan waktu itu jarang pulang ya. Jarang pulang gue dari. Ya bukan apa-apa sih, emang gue gak mau gue pulang lihat bokap nangis terus ya. Nah itu habis kontrak ditawarin sih, sempat ditawarin perpanjangan, cuman lah gue nolak di sini. Gue temen gak ada semua anjir. Dari sini, dari Kuningan cuman ada ya, sisa Leo temen gue. Nah, ya baik sih. Posisi kan di rantau teman-teman. Iya, posisi. Terus pas lo pulang pas di rumah ya? Ya pasti. Pas di rumah itu lo kerja apa? Nganggur Bang. Jadi nggak kerja apa-apa. Kerja apa? Sementara di situ posisinya bokap sakit ya. Sakit asli. Gua Oke. hutang ada Bang. Anjir gak? Oh. Oke. Ninggalinnya berat kali ya. Benar. Gua ya sempet sih tuh ketahuan. Ya ketahuan gua pinjol lah
Iya, oke. Pinjol ke salah satu aplikasi yang Saking kepepetnya. Gue gak mau, jadi gimana ya, emang siap juga keluarga gue juga ya, kalau gue minta itu tinggal bilang aja. Oke. Ya. Dan gue orangnya diem, gak banyak ngobrol tuh sama keluarga tuh. Oke. Banyak ngobrol, diem aja, suka diem, jadi gue juga bisa, cuman gitu doang, ngentengin. Oke. Gue tuh selalu ngentengin diri sendiri. Nah, gue pinjem lah ya 1.800.000 waktu itu. Oke. Nominalnya. Iya, nominalnya. Gue gak mikirin bayarnya gimana. Ya, bayarnya harus sekian, harus tepat waktu. Itu saking mendesaknya ya. Saking mendesaknya. Yang di pikiran gue, udahlah jalanin aja dulu lah. Kadang kita mau pinjam sama teman-teman atau saudara atau tetangga juga gengsi ya. Gengsi gitu, Bang. Oke, jadi itu juga terpaksa gitu pinjam online gitu ya. Online ya. Terus endingnya gimana? Endingnya gue cuma kebayar 1 juta, ya 1 juta. Nah sisa tuh 400 ya, gue telat 89 hari. Oke. Ya, kisaran 3 bulan ya, Bang. Oke. 3 bulan telat ya. Ada bunga itu juga sih, naik kan kalau pinjol gitu kan makin naik tuh ya. Bunganya. Ya, makin bayar. tumbuh. Terus Makin tumbuh makin besar. Gak tahu nih. Udah debt collector udah ngechat gini-gini ya. sempat didatangin debt kolektor. Sempet, Bang. Oke. Gila gua. Datang. Itu pas gua udah masuk Alfamart. Iya kan. Awalnya gua ke Indo tuh. Nah, Ke itu Indomaret. paling sedih ya. Gua ngelamar ke Indo ya. Tapi sekarang kan lu kerjanya di Alfamart Di kan? Alfamart, ya, Oke, Alfamart. sebagai kasir Ya. karyawan juga kan kayak gitu. Iya, betul. Sebelumnya lu ngelamarnya ke Indomaret gitu. Ke Indomaret dulu, Bang. Oh. Dia Oke. dia saksinya ya. Oke. Yang nganter. Oke. Ya, di situ. Nah, momen yang paling percis sekali ya sama sekali dengan lagu Iwan Fals tuh. Oke. Sarjana Muda. Gue masukin ya lewat link gitu kan ya, online, Gmail gitu. Gue seneng nih ada panggilan. Oke. Ya posisi nganggur gini, ada panggilan. Ambil lah. Gue ambil panggilan interview. Ya, gila itu. Kenapa? Musibah itu. Ya kendaraan sih. Oke. Kendaraan. Ya. Di situ gue berangkat, gue nyasar, Bang, Cirebon, Bang. Nyasar. Nyasar ya. Dan itu jadi pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Nah, benar. Oke. Nyasar di sana. Cirebon, berarti barat ya. Oh, Cirebon. Cirebon Plumbon itu gua nyampe sampai ke Cirebon Timur masuknya. Ciledug. Ciledug gitu, tol tuh. Berarti lo muter ya? Muter kayak gitu. kayak orang hilang ya? Kayak orang hilang gitu gua. Oke. Udah gua orangnya penakut ya gitu. Penakut gitu. Itu by the way momen-momen ke Cirebon itu buat apa? Buat interview. Oke. Ya cuman gua gak tahu jalan tuh, bablas kemana. Wah, pikiran kemana lagi. Terus gua cuman ya ada uang sih ada, cuman yang cash tuh aduh gak banyak gitu. Oke. Yang dikantongin gak banyak. Ya. Oke. Habis itu puter-puter Cirebon tuh. Habis 200, Bang. Dan itu nggak jelas puter-puternya. Gak jelas puter-puternya. Kayak orang hilang tuh, bener-bener kayak orang hilang ya. Oke. Terus bener-bener kayak orang hilang gitu. Udah mah ya sedihnya tuh. Lihat, waduh, gua pakaian hitam putih ya, orang lamaran gitu. Oke. Jadi ini percis sekali cosplay anak PKL. Terus yang pada akhirnya di interview nggak? Enggak, Bang. Enggak. Endingnya nggak jadi. Jadi telat. Oh. Iya. Di cancel dong ya? Cancel. Oke. Ya bikin gua dekat lagi ya ke Sang Maha Kuasa itu. Gua pas nyasar gua. Alhamdulillah sih gua masih ingat. Gitu ya. Ingat ya, gua minta tolong tuh ke siapa tuh. Iya, harus gitu kan. Iya. Harus seperti itu. Harus Orang mah dikasih kapok dulu gitu. Iya. Dikasih kapok dulu baru eling. Baru sadar gitu. Kadang berpikir juga, wah, kalau seandainya Sang Maha Kuasa itu manusia lah. Intinya dia bilang ke gua tuh, lu tuh datang tuh cuman butuhnya doang gitu. Oh gitu. Gua merasa gitu. Aduh,
Ya Allah, udah kalau mungkin kalau Tuhan bisa berbicara, mungkin bicaranya seperti gitu. itu ya. Dikira di giliran senang lo lupa gitu. Lupa ya. Giliran udah kepepet, giliran udah mentok gitu, susah ya. Susah. Lu baru ingat sama gua. Iya, rata-rata kayak gitu, manusia emang rata-rata kayak gitu. Unik. Terus proses lo bisa masuk atau diterima di kerjaan yang sekarang Alfamart ini gimana? Nah, habis itu gagal kan Indomaret. Indomaret udah gagal lah kayak gitu. Gagal lah. Gua nyoba lagi situ. Nah, masukin ya, ada info ya dari link-link gitu tuh IG Instagram ya. Online ya. Gua kan mau lowin Alfamart, Indomaret sama Jabodetabek tuh loker. Terus loker Kuningan, Majalengka, Cirebon. Info lowongan gitu ya. Info lowongan loker. Ada Alfamart tuh. Nah, gua masukin dong. Gua masukin ke Alfamart. Ya alhamdulillah gua ada panggilan ya. Suruh interview, gua datang. Itu bener sendiri anjir. Bener sendiri itu kayak memang bener-bener sendirian gitu ya? Anjir. Emang sih kalau gua tuh orangnya gak sama orang asing itu harus ditanya duluan gitu bang. Sungkan gitu. Kalau nanya duluan takut gitu sih. Jadi lebih ke takut dan khawatir gitu ya. Membahayakan takutnya gitu kan. Jadi takutnya ada orang yang memanfaatin gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik gitu. Orang-orang alhamdulillah. Terus sampai sana. Training, sempet ngedon juga itu. Pas kan gue bodoh tuh isinya. Ngaku dia bodoh. gue belut anjir. Terus jam materi itu. Ya kalau ya kelebihan gue sih mending istilah Sundanya mending kena praktek daripada materi aing mah gitu. Gitu. Mungkin gini lebih mending praktek daripada teori. Iya. Kayak gitu. Mending praktek daripada teori. Gua otaknya emang gitu sih. Kalau teori materi gitu bulat gua ngasih bang. Paling nggak bisa dikasih materi tentang apa sih namanya kayak teori-teori gitu ya. Teori. Lebih masuk ke praktek gitu ya. Praktek ya. Waktu kok itu juga tugas-tugasnya online tuh ya masuk komputer gitu ya. Kan kalau gua tuh tipe orang yang langsung aja ada wujudnya tuh. Praktek gitu. Gua bisa gitu. Kalau materi gua belat tuh. Pernah pas FT ya terakhir itu nilai cuma 68 sedangkan KKM 70 harusnya. Terus gua udah ngedon duluan. Wah, udahlah. Mungkin ini gagal juga. Gua gagal yang kedua kalinya. Tapi alhamdulillah di situ ada nilai tambahan dari ya alhamdulillah SOP tuh. Standar opsional pekerjaan tuh. Gue dapat nilai dari situ nambah kan jadi 70 lebih. Ya gue lolos yang satunya yang dari Majalengkanya tuh. Dia yang enggak. Alhamdulillah. Masuk ya Alfa sampai sekarang ya. Iya bang. Jadi memang itu udah rencana Allah gitu kan. Kadang-kadang kita tujuannya ke satu perusahaan, jadinya di perusahaan yang mana gitu kan. Itu kan udah jadi skenario. Ya tugas kita cuma mensyukuri aja. Mensyukuri apa adanya gitu kan. Apa yang dikasih sama Allah seperti ini ya mau nggak mau gitu kan. Kayak kan kehidupan ini kayak ibarat panggung sandiwara. Mungkin bisa jelasnya kayak wayang golek kayak gitu. Jadi gerak sama bicaranya itu ada yang mengatur kayak gitu. Kayak kita semua juga kan manusia ini mau ngapa-ngapain atau kayak gimana nasibnya seperti apa udah ada yang ngatur gitu. Nah seperti itu. Di situ ya nggak tahu kenapa beban musibah datang. Begitu. Ya kalau masalah cinta emang juga gagal gua. Masalah cinta apalagi? Iya apalagi. Aduh. Sekarang gue tanya posisinya lu udah punya pacar apa belum? Udah bang, udah enggak. Udah enggak punya pacar? Enggak punya. Single boy. Sad boy bang. Sad boy. Masalah cinta kita gagal. Anjir. Cinta mah belakangan. Iya. Cinta mah belakangan gitu kan. Iya. Cinta bisa dibeli sama uang gitu. Nah, anjir. Iya, cinta bisa dibeli sama uang gitu. Banyak uang kita beli pacar. Iya. Aplikasi gitu. Hijau gitu.
aplikasi jauh. Aplikasi Gojek. Wow. Agak bakal jauh itu mah. Gak perlu cari yang cantik berarti ya. Ya. 300 juga dapat. 200 plus servis. Wah sih. Enggak sih enggak. Gua gak gitu orangnya. Oke. Terus apa sih namanya? Tapi pacaran pernah? Pernah ya, pacaran pernah gitu kan. Ada momen gak sih yang nggak bisa lo lupain gitu tentang pacaran? Ada. Yang sekiranya entah itu bikin lo depresi atau bahagia, atau mungkin itu jadi apa sih namanya, kayak inspirasi atau mungkin pelajaran gitu kan. Gue pengen tahu dulu itu kisah perjalanan cinta lo itu bikin lo down apa bikin lo semangat? Down juga ada sih, semangat juga ada. Oke, gue pengen tahu dulu nih apa sudut downnya dari mana? Ini ya gitu. Kisah cinta gue tuh jadi ya emang sih udah putus ya. Tapi kenapa sih harus sama teman tuh? Oke. Jadi kayak diduakan. Apa ya gini, jadi emang udah putus sama gue. Tapi kenapa tuh harus sama temen gue tuh gitu. Nerusinnya gitu. Udah sama gue. Oke. Gitu. Jadi habis dari lo tuh ke temen lo gitu. Nah, iya gitu. Oke. Kadang-kadang kita nyesek juga kalau seandainya apa sih habis putus dari kita gitu kan. Apalagi kan udah jadi mantan ya. Mantan akan cantik pada waktunya gitu. Nah, itu. Kenapa sih gitu? Perempuan kalau udah bukan jadi milik kita itu kelihatannya lebih cantik gitu. Cantik bener. Bener ya? Iya bener. Iya beneran gitu. Bener. Nah jadi ya gue pengen tahu dulu nih kalau seandainya itu udah jadi hal yang mungkin momen yang terjadi gitu kan dalam perjalanan kisah cinta lo, kenapa sih harus sama temen gue gitu kan. Sebelumnya gue pengen tahu dulu, itu temen lo yang sekarang jadi pacarnya itu memang udah deket apa gimana dari dulunya, sebelum, maksudnya pas udah kenal belum sih dianya gitu pas lagi ngejalanin hubungan sama lo gitu? Kenal sih. Oke, temennya itu teman satu sekolahan apa gimana? Satu sekolahan. Ya, pernah satu kelas. Oke, itu ceweknya sekolah. Sama sekolahnya? Sama juga. Angkatan sama. Oke. Jadi yang gua ambil nilainya mungkin pacarannya itu apa sih? Kayak istilahnya itu cuman sekedar pelarian gitu kan. Jadi setelah dari lo lari ke temen lo gitu. Iya, tapi paling lama itu. Paling lama? Ya. Bertahun? Ya 3 tahun, cuman dik. Oh, dalam 3 tahun itu putus nyambung? Iya. Oke. Dan breaknya juga. Tapi itu pas ketika lo pacaran sama dia, teman yang sekarang jadi pacar itu tahu kalau lo pacaran sama dia? Tahu lah anjir. Wah, nih sampai gini ya Bang ya. Buat ya kaget ya gitu. Mantan gua. Aduh. Awalnya sih oke, sampai gua ya udahlah ngelepasin. Enggak apa-apa. Mungkin gue itu belum menjadi yang terbaik buat dia. Oke. Gue belum bisa, ya ego lah namanya. Oke. Terus gue juga emang gitu. Tapi jadi mencoba untuk berlapang dada ya? Iya betul. Terus? Nah pas upload tuh status story gue lihat, aduh, kenal kayak gue ya. Oh, lu taunya dari storynya? Story. Oke. Ya. Dianya nggak bilang langsung? Kebilang langsung. Oh. Awalnya tuh ditutup ya mukanya. Oke. Gak tahu itu. Terus pas. Nah, ditutup itu kayaknya dia takut gitu. Iya, takut ketahuan gitu. Ya kan pasti ada alasan kan? Ada alasan. Kayak gitu. Terus pas lo tahu gimana? Gua tahu tuh pas gua lagi ngopi tuh sama teman gua ya. Sama teman Alfa. Cuman satu sekolah juga, satu kelas. Gua ngopi ya, rokok nongkrong gitu. Gua lihat lagi deh. Dia bilang ya teman gua tuh, ih, dia kan gak tahu ya. Gua kan kalau hubungan tuh private Bang. Ya. Nah jadi privacy. Ya. Habis itu jadi ya gak usah dipublikin gitu lah. Oke. Gua takut kehilangan gitu. Oke. Kalau tipe orangnya sih kalau udah lu sama gua, udah sama gua aja gitu. Ngerti gua. Terus nah, gua nongkrong. Jadi sama lo pacaran sama dia itu nggak pernah dipublikasikan? Gak pernah, cuman kalau WA kan istilahnya nomor-nomor yang orang terdekat. Di save aja. Yang di save doang. Yang taunya. Ya, yang taunya. Oke. Itu enggak ke Instagram lah gitu. Ya. Tapi pas waktu balik lagi tuh
itu mah sempet gue itu. Soalnya waktu itu gue masih private tuh, jadi ya emang dia juga bilang kenapa putusnya itu gue tuh jarang ke rumah. Ya jarang apa yang dia minta gue turutin tuh. Ya jarang ngasih. Iya jarang ya. Kayak jarang nyempetin juga gitu kan. Waktu, ya. Tapi lu juga punya alasan kan nggak bisa ketemu sama dia juga? Punya alasan bang. Oke. Alasannya apa? Habis itu gua nganggur bang. Oke, nganggur. Iya, nganggur ya. Gak ada kerjaan ini. Gua takutnya tuh, nah pasti ada kan. Khawatir dia gengsi ya. Ya, terus orang tua juga kan. Gua khawatir sama diri gua sendiri. Ya, yang paling ditakuti tuh ketika ngobrol sama orang tuanya bilang kerja di mana sekarang? Oh, kan itu yang gak bisa dijawab itu. Oke. Alasan gua gak jarang ke rumahnya tuh gitu. Mau ngebohong gimana ya? Oke. Gua bilang belum. Aduh, gua malu anjir ya. Intinya itu jadi kekhawatiran ya. Kekhawatiran dapat pertanyaan seperti itu dari orang tuanya gitu kan. Sementara lo sendiri bercermin gitu ya. Belum dapat kerjaan pada saat itu gitu kan. Oke, next lanjut ya. Gimana lagi? Ya meskipun emang si cewek bilang udah gak apa-apa, tapi kan emang pasti ada lah. Pertanyaan gitu. Gua takut terus ya. Cuman gua gak ngungkapin salahnya gua. Dulu gak ngejelasin dulu ke si ceweknya. Kalau gua tuh punya alasan gini. Nah, pas gua jelasin, pas gua udah kerja, ya, balik lagi sempet balik lagi. Gua berani lah. Sekarang gua ya udah punya pekerjaan sih ya. Berani ya, istilahnya kerja apa juga yang penting adalah. Yang penting punya status pekerjaan gitu kan. Pekerjaan ya. Ya. Jadi lo udah pada saat itu pas lo udah punya pekerjaan, percaya diri lo tuh, rasa percaya diri lo tuh meningkat gitu ya. Meningkat. Gua chat lagi bang itu. Chat Beranya lagi. Gua ya mulainya dari IG lagi. Gini basa-basi lah. Lanjut lagi di WA. Bilang, nah itu belum berani ungkapin dulu. Di situ minta balik lagi nya. Pasti kan dia itu di kota. Pulang lah dia. Gua berani ini. Gua siap. Gua siap ke rumah gini. Ya karena ada jawaban yang pertanyaan itu yang pasti datang lah sama laki-laki. Gua samperin tuh, gua ajak balikan. Dia mau ya. Gua tanyain gini. Kerja di mana kan benar kan? Bener ya, jadi perasaan lo bener kan ya? Feeling lo tuh bener. Bener ya. Bener, jadi ya emang ini nih salah satu yang ditakutkan. Yang ditakutin gua. Nah, alasan gua. Tapi pada saat itu lo udah punya pekerjaan kan, udah siap ngasih tahu kan? Iya. Udah siap apa sih istilahnya, ngasih tahu bahwa lo udah punya pekerjaan gitu kan? Iya. Gimana pas udah ngasih tahu gitu? Ya, biasalah, care. Nah, sampai berjalan waktu. Nah, ini teman curhat bang. Teman curhat ya. Teman curhat juga ya. Terus. Gue sering curhat ini. Pas putusnya barang lah. Gue patah hati barang. Bener, patah hati barang. Balikan barang. Ya, putusnya barang lagi. Gua dulu tapi anjir. Udah dia keselang sehari, saya baru jalan. Jadi lo berdua tuh udah kayak apa sih, sempak sama isinya. Aneh anjir. Bisa begitu maksudnya. Bisa gitu anjir. Oke. Terus ya intinya tadi apa sih namanya, pacarannya sama gitu kan? Sama. Terus putusnya juga putus pas sama. juga. Kayak gitu. Intinya gua dulu ya memulai, dia juga mulai. Nah, gua juga udah ikut-ikutan ini. Aduh. Tadi yang si Indra itu goblok pertama, jadi goblok kedua. Ganjel. Aduh ya Allah. Itu yang namanya cinta, itu disebut cinta buta tuh emang kayak gitu kan. Udah tahu nyakitin gitu kan. Jadi kitanya masih sayang, ya balikan lagi gitu kan. Maksudnya sih balikan lagi itu bukan karena apa-apa. Kita pengen memperbaiki ya. Sebenarnya gitu kan. Kali aja gitu, dengan yang kedua kalinya mungkin dia bisa sadar gitu kan. Terus gue juga mungkin bisa sadar juga gitu, bisa saling menyadari kayak gitu. Tapi ternyata
nihil gitu. Kosong. Ya kan, tapi ternyata zong gitu kan. Kosong. Jadi seperti itu. Terus pas lo udah putus gimana? Itu putus resminya itu gimana? Resminya tuh waktu bang. Ya. Emang sih jujur ya. Gue itu kan suka menyempelein. Ya nyempelin waktu. Tapi gue adil. Kan teman-teman gue juga. Lo juga apa sih namanya? Apa sih kadang-kadang seperti itu juga karena memang lo punya alasan gitu kan, bukan karena menghindar nggak mau gitu kan, tapi memang lo sendiri punya alasan gitu, kayak mungkin cewek lo lagi butuhin lo, memang di situnya juga lo lagi sibuk atau mungkin lagi ada kerjaan kayak gitu yang nggak bisa ditinggalin, apalagi kan yang namanya perusahaan perusahaan dalam pekerjaan itu pasti kita kayak mau nurutin apa sih keinginannya si cewek, kita juga salah gitu, udah mengabaikan apa kerja gitu. Sebenarnya kalau gua kasih tahu juga, sebenarnya itu secara tidak langsung lo lebih memilih ibadah. Karena apa? Karena kerja itu kan ibadah gitu kan. Karena kita kan sebagai manusia itu disuruh sama Tuhan gitu, sama Allah SWT itu untuk terus berikhtiar dan ya berikhtiar kayak gitu. Seperti itu. Dan itu sebagian dari ibadah gitu. Karena kan termasuk jihad juga, maksudnya jihad untuk diri kita sendiri, buat masa depan kayak gitu. Jadi intinya si cewek ini kayak kita menyepelekan waktu gitu ya. Kayak lo tuh nyepelein waktu dan nggak bisa komitmen gitu intinya. Tapi kan kalau gua tuh orangnya gini bang. Kalau udah sama gua terserah lo. Jadi gua tuh mah komitmen ya. Selalu gitu ya. Pikirin gua, jadi terserah lah. Nggak pernah mungkin karena memang lu tuh percaya dirinya tinggi. Percaya diri tinggi terus percaya sama ceweknya juga tinggi gitu kan. Jadi kayak seolah-olah secara tidak langsung kadang-kadang perempuan bilang tidak tuh tidaknya perempuan tuh iya. Ya benar, rata-rata gitu kan ya. Iya betul. Perempuan itu tidaknya perempuan itu iya gitu. Mau cilok nggak gitu kan. Enggak, kasih aja padahal dia tuh itu pengen gitu kan. Terus satu hal lagi, kalau sama perempuan jangan nanya gitu. Mau makan nggak gitu? Itu bahaya banget gitu. Bahaya banget itu kalau seandainya mau makan nggak atau mau jajan nggak gitu. Otomatis pasti bilangnya enggak gitu. Jadi sebagai cowok pusing ya. Kadang-kadang kita coba untuk mengertikan bingung. Coba untuk apa sih pengertian, tapi kayak di mata dia salah gitu kan. Itu yang namanya perempuan itu misteri gitu kan. Iya itu dia yang gue bilang, tidaknya perempuan itu iya gitu kan, seperti antonim kata. Itu terus setelah itu gimana pas lihat posisi lo sibuk, gak ada waktu buat dia gitu kan, itu dia ngambil keputusannya kapan itu? Itu awalnya tuh, udah sering sih, gitu ya. Kalau ya bertengkar gitu, suka bilang gitu, udahan aja lah. Oh, setiap kali ada masalah, dia pasti ngomongnya ke sana. Oke. Gue tahan terus. Itu pas klimaksnya di mana tuh? Bener-bener pecahnya itu loh. Pecahnya itu pas gua emang sih gua gitu sih orangnya, apa? Menyepelekan waktu tuh. Menyepelekan waktu. Gitu. Salahnya gua tuh udah ngejanjiin ya. Emang gua salah dari situ. Ngejanjiin. Ngaku lah gitu ya. Gua terus juga salah. Udah ngejanjiin nanti jam 18 ya, jam 6 atau jam 7. Kata gua kan gua masuk pagi, pulang tuh jam 4 jam 5. Oke. Kan namanya juga laki-laki pengen, kalau lagi ceweknya lagi ambek, pengen ngebagi lah, pengen romantis-romantisan gitu ya. Gue pengen gitu, pengen punya sweet moment lah. Nah, jadilah ngejingjiin. Posisi itu HP gue tuh, aduh, yang suka mati itu HP ya. Oke. Ya. Terus udahlah gue nyantai ya, siap lah. Nah jam 5 tuh gue baru mau pulang. Aduh, datang barang bang. Oke. Jadi waktu kayak tidak mendukung ya? Iya, tidak mendukung. Pas pada saat itu bertepatannya lo emang udah terlanjur ngasih janji gitu. Iya. Udah terlanjur bikin janji gitu ya. Oke. Jadi gue nangkap gitu kan, nangkap dari kekurangannya dia dengan kesalahannya itu udah bikin janji itu gitu kan. Biasanya memang cowok-cowok tuh memang berani berjanji karena pengen emang bener ngebahagiain gitu sebenarnya. Tapi di sisi lain gitu kan, waktu tidak mendukung dan memang tidak berpihak gitu. Kalau kita mengabaikan pekerjaan kita juga salah. Ya kan? Kalau seandainya seumpamanya nih kita nggak mengabaikan pekerjaan juga, di mata perempuan pasti salah juga kayak gitu. Padahal
kita melakukan hal itu atau pekerjaan atau tanggung jawab seperti itu tuh sebenarnya buat masa depan gitu. Kalau ceweknya itu mau mikir, ya kan, oh iya, dia sebagai laki-laki yang udah memprioritaskan pekerjaan dan dia mau memilih pekerjaan itu ya semata-mata secara tidak langsung bukan buat apa-apa tapi buat masa depannya juga. Toh kalau gue jadi sama dia pun gue bakal jadi masa depannya dan gue bakal ditanggung jawabin sama dia gitu. Itu cewek yang normal, cewek yang berpikirannya apa sih namanya, kadang-kadang kalau cewek itu mikirnya dengan logika gitu, dengan hati, jadi pentingin perasaan aja gitu loh. Sementara dia nggak mikir dengan logika, secara tidak langsung lo dengan apa sih namanya, dengan melakukan hal seperti itu gitu kan, membuat satu apa sih janji gitu kan, secara tidak langsung gitu. Sebenarnya ya lo tuh siap-siap aja gitu kan, kalaupun ada momen, ya kan, kalau momennya mendukung kan, karena memang pada saat itu waktu tidak mendukung, jadi serba salah gitu. Seperti itu. Terus gimana tuh pas sudah kayak gitu? Gitu ya, aduh udah campur. Gua HP gak nyala-nyala, bang ya, rusak ya. Ya gua cek dulu di situ. Aduh gimana, bimbang ya, pikiran kemana-mana. Dilema. Oke, terus? Ya udah, gua selesai. Ya beres-beres, gua jam 7:30. Kan 7:30 kan, kalau pulang pasti jam 8-an lah ya. Mandi, kan gua gak enak. Jadi, aduh, masa jemput cek ya main ya gitu. Jemput cewek jam 8. Gitu. Ya takutnya tuh nama dianya yang jelek di kampungnya. Itu alasan gitu. Padahal lo mengkhawatirkannya itu ya. Itu khawatirnya. Bukannya gua gak mau lah, gak mau nempatin gini-gini cukup. Tapi kan udah malam. Takutnya gitu. Apa dong nyala minta maaf gini-gini. Nah, udahlah. Gitu balasnya. Capek. Berarti dia mutusin lo gitu? Iya. Lewat chat. Oh gitu. Gitu. Gue capek. Pancing emosi. Ya udah gue gituin. Ya udah kalau ini mau kamu udah terserah. Kebetulan gitu. Pada saat itu posisi lo emang lagi capek ya. Lagi capek jadi, karena pekerjaan ditambah dengan chat yang seperti itu. Kebayang gitu. Bad moodnya tuh kayak gimana kebayang gitu. Gue juga ngerasain hal yang sama gitu. Posisi seperti itu. Kan kalau gitu. Emosi tuh. Tapi by the way itu pas lo udah tahu dia mutusin kayak gitu, berarti lo tuh belum tahu gitu sebenarnya buat apa sih teman lo bakal jadi balikan sama dia atau mungkin pacaran sama dia? Belum tahu gitu. Ya. Oh, itu dari proses pas udah putus, pas ketahunya itu berapa hari atau berapa bulan? Ada 2. Tapi di situ udah putus juga. Kan gua minta tuh, ya udah kalau udahan juga tapi satu jangan di-block, jangan istilahnya jangan musuhan lah. Gitu ya. Kalau udah putus ya udah pengen seperti biasa aja. Seperti biasa berteman gitu. Ya. Jangan menghilangkan silaturahmi lah gitu ya intinya. Gua sempat pernah main dulu. Rumah meskipun udah putus ya. Respect ya, cuma respect doang gitu kan. Ya, gitu. Apalagi mungkin sama keluarganya juga udah tahu kan. Tahu, malu. Malu gue. Tapi ya itu bukan kesalahan lo juga sih sebenarnya gitu kan. Kalau mau gua apa sih bukan gua mau ngebela lo sih sebenarnya. Tapi justru dengan posisi lo seperti itu gua dukung gitu. Kenapa gitu kan? Kalau perempuan yang mungkin bisa berpikir dengan logika gitu kan. Dengan logika toh itu juga buat kita bersama nantinya kayak gitu. Terus pas habis gitu kan bulan puasa. Bulan Ramadan. Buat tuh. Nah, sebelum bulan Ramadan. Niat kan udah pernah dibawa ke rumah tuh ya. Dibawa ke rumah, kakak gua kenal. Ya, keluarga udah kenal lah gitu. Enggak sih, enggak semua. Enggak semuanya. Ya, enggak semua. Cuman kakak doang. Udah kenal. Ya udah tahu lah, udah pernah gua bawa. Tapi gue sempet dengar juga sih. Sempet dengar juga waktu itu kalau nggak salah lo bilang katanya sempet mau ngajak mayoran atau kayak gimana gitu pas tahun gitu, baru. Ya, itu. Iya, gue sempet dengar ceritanya dia gitu. Kalau kakaknya si Dadi ini ngerekomendasiin atau nyuruh si pacarnya itu buat datang gitu ke acara bakar-bakaran gitu kan malam tahun baruan kayak gitu. Ya gue ngelihatnya dia cerita kayak gitu gimana ya, udah kayak udah siap aja gitu. Ternyata gak jadi. Dikubur diputusin.
nanya lagi, aduh gua malu ya, takut ya itu. Coba bawa cina. Intinya enggak ketemu, jadi enggak dibawa. Enggak jadi. Anjir. Sakboy rencana gua kan pengen manusia mah cuma bisa berencana, apa juga cuma bisa berencana gitu kan. Yang nentukan pasti Allah. Terus itu reaksi kakak lo nya gimana pas tahu udah putus gitu? Ya pasti lo cerita kan sama kakak lo? Enggak sih. Enggak cerita? Kan kalau gua mah jadi sama keluarga tuh kurang ini. Oke, jadi terlalu tertutup lah gitu kalau masalah cinta ya. Masalah percintaan kayak gitu. Oke, terus? Nah, gitu. Nyane, tahu bahasa Sundanya ya, gitu behayo bener gitu. Ya, gue juga gak mau ngejelek, gak ngomongin, ngejelasin ke keluarga gue, gini-gini. Ya, lebih baik gue jelek lah. Oke, intinya lebih ngedepen ceweknya ya, gitu. Lebih ngejaga ceweknya gitu kan, khawatirnya. Sampai kakak gue bilang, "Nenek mah gitu baik, gini." Iska bener nangan teh gitu Nah, udah gitu ya gua terima gitu, gak apa-apa gitu. biar nama gue jelek di keluarga ya, biar daripada nanti takutnya cewek dijudge apa gitu kan. Tapi lo sempet cerita gara-garanya nggak sih, gara-gara putusnya apa gitu? Enggak. Jadi lo mood sendiri gitu ya. Jadi dia menyembunyikannya sendiri kayak gitu. Ini kakak lo nonton gimana? Oke. Nah, ini apa sih namanya yang menariknya gitu kan? Yang menariknya kan yang mungkin viewers juga pengen tahu gitu, itu pas ketahuan dia pacaran sama teman lo nya itu di mana tuh? Pas ketahuan. Oh, itu posisi gua ngopi, nongkrong. Ya, sama teman gua. Nah, gua lihat tuh. Wah, story. Kayak kenal, kayak gue tuh tanyain otomatis. Yang ke temen gua tuh ngelihat ini mah kan nggak tahu ya ke bukunya nih Lin. Nah gitu dia tuh bilang serius ya itu cuman mantan tuh musuh ngira gitu bang, nggak tahu dia udah ada 3 minggu gitu. 3 minggu ya kata gua. Terus temen gua tuh bilang ini mah tahu gua emang gitu orangnya katanya, jadi sempet. Nah kalau itu mah temen guanya tuh pegang akun Instagram pacarnya. Nah jadi si itu tuh, nah si satu laginya tuh, si orang itu tuh laki-laki tuh ngechat ke pacarnya temen gua gitu gini cuman temen guanya merespon seolah-olah ceweknya gitu. Direspon terus sampai kata temen gue tuh hati-hati, dia juga pernah ngejelekin temen gue ke pacarnya gitu. Nah gue takut dong. Ya nggak apa-apa sih kalau sama lu juga tuh, tapi jangan sampai ngejelekin gue gitu. Lu nggak tahu gimana gue gitu. Gue tanya-tanya gitu, ujungnya gue di blok, dihapus kontak. Ya udah terus ngechat dong ke akun pribadinya. Terus dia tuh bilang ke mantan guanya gini gua ngechat. Nah dia marah, jangan ngechat gini ya intinya jangan ganggu lah. Gini gua cuma ngobrol doang yang dipikirin gua ya udah tuh ya gak apa-apa. Udah gua gebas lagi di sana. Intinya udah tahu ya. Intinya udah tahu. Terus perasaan lo gimana? Tahu gitu. Ternyata sekarang pacarnya sama teman lo gitu. Perasaan lo gimana? Gitu. Kenapa sih? Ada rasa nyesek apa gimana? Ada ya. Pasti, normal. Pasti normal. Rasa nyesek dan rasa nggak nyangka gitu. Nah, gue pengen tanya nih, kalau seandainya cewek yang bersangkutan ini lagi nyimak atau lagi nonton video ini, apa yang pengen lo sampein sama dia? Ya, ada pesan nggak sih? Enggak, gue tanya dulu, masih satu kontak nggak? Ada kontaknya? Masih sering komunikasi nggak? Masih ada komunikasi. Kebetulan kalau seandainya dia lagi lihat, apa yang pengen lo sampein sama dia? Mau nggak balikan? Tapi masih pacaran sekarang? Masih pacaran sama temen lo?
bilangnya sih kalau curhat ya tadi baru pulang. Bilangnya emang gitu baru sih. Pulang gimana? Berarti yang barusan sekarang ini lo habis dari sana? Di sana. Kampret. Sorry ya, tapi ingat tipu daya wanita itu emang dahsyat. Iya betul. Gue juga kan sekarang berpikirnya gini bro, jadi jangan terlalu mendalami gitu. Nah itu dia. Oke, kalau seandainya lo yang merasa gitu kebetulan yang pokoknya yang merasa ini cerita gua gitu atau kayak gimana, lo kenal sama Dade dan lo merasa gitu kan, merasa ini ceritanya cerita gua gitu kan, kayak gitu. Gue cuma pengen apa sih namanya nanya aja gitu sama si Dadi gitu yang mungkin agak sedikit apa sih ya, nyeleneh gitu, agak sedikit nyeleneh gini. Gue pengen nanya kayak gini sama lo Dan. Iya. Tapi lo jawab jujur. Iya. Mau nggak jawab jujur? Boleh. Gue tanya, lo masih sayang nggak sama dia? Masih lah bang. Masih. Alasannya kenapa? Ya, udah tahu disakitin. Gue udah tahu disakitin. Ya, gimana sih? Kalau gue tuh orangnya kalau udah satu, udah bang gitu. Jadi terus kalau seumpamanya lo balikan lagi nih, perasaan gue rasa ya. Masih ada. Ya. Terus kalau seandainya kayak gini ya. Kalau seandainya seumpamanya nih takdir Tuhan kita kan nggak tahu ya, takdir Allah kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba dia ngajak balikan lagi sama lo gitu kan, karena memang berhubung dianya juga masih sayang sama lo gitu. Nah, yang pengen gue tanya, lo bakal apa sih kayak mungkin menggumbar janji lagi nggak sih? Karena kan kesalahan lo gitu kan, kesalahan lo itu yang jadi bener-bener jadi bayang-bayang sampai sekarang gitu. Apa lo bakal coba untuk bikin janji palsu lagi suatu saat nanti kalau seandainya lo ditakdirin buat balik lagi apa gimana gitu? Apa lo bakal belajar lebih baik lagi apa gimana? Belajar berubah ya, tapi kan gue juga emang sih ego. Dianya juga egonya tinggi kan, maksudnya waktu. Nah, gue egonya gak mau diatur tapi gue gak bisa mengatur. Nah, gitu, gak bisa ngatur tapi gak mau diatur. Oke. Ya, jeleknya gue. Nah, kalau dia mau balik ya balik. Oh gitu, oke. Tapi seharusnya gini ya, gue tuh orangnya nggak bisa diatur dan nggak mau diatur gitu. Tapi ini kalimatnya gini. Tapi pas di chat itu bilangnya gini. Gimana? Masih punya rasa enggak? Gue kesana. Gue bimbang tuh. Oke. Nah, gue balikin lagi. Nih, seandainya gue yang nanya ke lu gimana? Oh jadi seumpamanya dibalik gitu. Iya. Ada bang chatnya juga. Oh gitu ada. Iya. Oke. Bahkan mungkin bukan lu yang mengawali ya. Iya, bukan lu yang duluan gitu yang nanya seperti itu, justru dianya gitu. Dia. Kalau gua nih ya, orang yang udah berpengalaman, gue yakin gitu kan, gue lihat dia juga kayaknya masih sayang gitu sama lo. Cuman mungkin dia pengen nunggu momen lo sendiri gitu yang pengen datang langsung ngajak balikan gitu kan. Tapi kalaupun memang suatu saat nanti nih ya, kalau seumpama lo udah siap atau mau ngomong lagi minta balikan sama dia gitu, ya gue nyaranin sama lo gitu kan, lo harus bisa ngasih pengertian yang lebih sama dia gitu. Jadi kayak yang udah gitu, takutnya lo bikin janji terus lo nggak bisa tepati sendiri gitu kan. Ya lo di situ harus bisa yakinin dia kalau menurut gue gitu kan. Lo harus bisa yakinin dia kalau lo nggak pengen nginjek tai yang sama gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Intinya lo juga masih sayang sama dia. Masih lah. Nah buat lo yang lagi nyimak nih perempuan itu, si Dadi udah coba ngungkapin di sini kalau dia masih sayang gitu. Kalau lo yang merasa nih perempuan udah nggak usah ngulur waktu gitu kan. Jadi kalau menurut gua nih sebagai seorang cowok memang harus mengawali duluan gitu. Karena perempuan itu nggak bisa mengawali duluan gitu. Seperti itu. Kan ini juga lebih baik memperbaiki daripada memulai. Oke. Kalau memperbaiki kita sudah tahu kesalahannya. Kalau memulai kan harus dari awal. Oke. Ribet banget sih ya kalau namanya cinta gitu, sumpah gitu. Labil biasa. Ternyata bukan cuman gua aja gitu. Ya kalian juga para viewers, pasti mereka di luar sana yang menyimak video ini juga problematika cinta itu memang gak pernah berakhir gitu. Selalu ada aja gitu kan. Tetap orang lama itu menang.
Jadi seperti itu. Intinya lu sekarang posisinya tahu nggak sih kalau dia tuh udah punya cowok, apa masih sama temen lo gimana gitu? Masih sama teman gua. Cuman di posisi itu dia tuh seolah-olah tergantung. Oh, jadi kayak digantung gitu ya? Bilang ke gua sih gitu. Nah, lo harus, tapi jangan langsung ngambil keputusan juga sih. Nah, kayak gitu. Lo harus klarifikasi dulu gitu kan. Klarifikasi dulu, gua juga gak mikir. Jadi mikirnya gini ya. Lu lagi pacaran kayak gitu kayak merasa ditikung kan dulu ya. Takutnya gitu kan. Gua takutnya dia masih ada hubungan sama dia gitu kan, sama si cowok itu. Terus lo masuk gitu. Jadi kayak sama aja. Iya, sama aja gitu kan. Lo udah bilang sama cowok itu mungkin ini teman bangsat gitu. Secara tidak langsung gue juga bangsat. Iya, kayak makanya untuk posisi ini ya gue sih nyaraninnya lo klarifikasi dulu gitu. Klarifikasi semuanya sampai benar-benar detail dan jelas gitu loh, transparan, jangan kayak si Indra gitu kan. Gue juga udah bilangnya gitu. Bilang ke dianya juga, ya udah jalin aja dulu. Oke. Ya. Terus dianya tuh bilang gini, tapi kalau gak jodoh gimana? Gitu. Dia cuma gak tahu, gua bilang gitu. Kan di posisi ya takutnya gua yang ditakutin gua. Dia datang ke gua, ya gitulah sih. Cuman takutnya gua tuh cuman pelarian. Oke. Takutnya jadi pelampiasan ya. Takutnya seperti itu. Gue juga ngerti lah gitu posisinya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau gue telah sedikit gitu. Kalau sebenarnya perempuan itu masih apa sih, kayak bayang-bayang, mungkin tadi kan yang lo bilang itu kayak merasa digantung ya. Itu bukan berarti dia nggak ngasih lampu hijau, ya. Bukan berarti dia ngasih lampu hijau buat lo gitu. Tapi setidaknya itu ada harapan gitu kan. Setidaknya itu ada harapan, tapi gitu kan, sebagai seorang laki-laki kita harus klarifikasi dulu semuanya. Kayak gitu. Kita jangan jadi bangsat yang sama. Kayak gitu ya. Semuanya juga ada tanda kurungnya. Kayak gitu. Jadi cari dulu kebenarannya, kepastiannya. Kalaupun memang benar-benar dia udah nggak ada hubungan dan memang lost kontak komunikasi dengan teman lo gitu kan. Jadi ya mau dibilang bangsat yang sama juga enggak gitu, karena memang lo masuknya pas pada saat dia udah nggak ada hubungan. Kayak gitu. Terus selain itu juga kan mungkin tadi lo habis dari sana kan, sempet ngomongin hal ini nggak sih? Maksudnya hal tentang ini. Kan gue waktu kemarin tuh curhat sama Agung. Terus Agung bilang ngasih pemasukan, nyaranin. So lanjutkan. Bising iya mah. Jadi kalau gue punya rasa, kalau gue pengen balik, lanjutin. Tapi ubah sikap gua. Kata dia. Oh ya tuh. Sempet sih tadi juga emang sih ralat. Ya, karena emang sih itu mah ada kendala. Ada kendala. Gua kan tadi diajak ngobrol sama Ustaz. Gitu. Oke. Terus di setengah 9 gua kesananya. OTW ke sana. Iya, OTW ke sana. Gua juga minta maaf dulu. Maaf ya, jadi telat lah gitu. Kesananya nggak apa kayak gitu. Lebaran ya kayak gitu ya. Kayak lebaran gua. Dia juga bilang nggak apa-apa kan. Gua bilang nggak apa-apa kalau kesananya jam segitu. Dia bilang nggak apa-apa, asal jangan keluar. Ya, dianya juga udah bilang ke orang tuanya. Jadi syaratnya tuh nggak apa-apa kesana jam segitu, tapi jangan keluar di rumah. Mungkin maksudnya boleh datang ke rumah tapi di rumah aja gitu kan. Maksudnya nggak boleh keluar tuh, nggak boleh keluyuran gitu. Nah, oke, paham. Terus akhirnya ngomongin hal itu. Gimana ngomongnya gitu? Lo bilang nggak sih sama dia secara langsung? Ya gue bilang nanyain. So kenapa cerita? Yang muluk bang asli. Muluk gua. Nangis. Coba tanya gitu, kenapa? Capek kata dia. Udah. Capek kenapa, sakit aja. Intinya dia bersandar lah gitu ya. Terus? Nah, disitu juga gue tersentuh tuh. Oh
ini ya yang gue lakuin dulu juga itu butuh sandaran gitu ya, butuh tempat menyandar. Sedangkan gue terlalu menyepelekan waktu. Oke. Gitu udah dia gak bisa cerita dulu, udahlah gak apa-apa, sok aja. Lu kacelep. Berani bikin janji gak bisa nepati. Nah gitu anjir. Terus klarifikasinya gimana sama dia gitu? Intinya lo udah minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia. Terus udah ya kesana lah langsung kan. Oke. Bilang gitu, maaf. Itu gue juga bilang. Nah, dari juga gue tanya gini, kenapa ngechat gini? Nah, ngechat istilahnya nanya ke gue, masih ada rasa enggak? Gitu. Oh. Nah, gue bilang lagi ke dia, seandainya gua yang bilang ke lu gitu, lu jawab ke gua tuh gimana? Nah, dia bilang bingung. Oke, gua tahu dia bingung karena memang mungkin masih ada pasangan. Iya. Kayak gitu. Terus. Nah, gua juga membalikin lagi. Ya gua juga bingung. Nah, gua tahu bingungnya lo karena memang dia udah masih punya cowok. Itu. Ya, gak bisa memaksakan. Oke. Jadi buat perempuan nih ya, buat kaum perempuan jangan serakah deh. Jangan serakah gitu. Ya, yang bawah dikuasai, yang atas disinggahi gitu. Gitu dia. Jadi itu sih anjir. Yang herannya itu cewek tuh maunya apa sih dari kita? Kita udah sekarang ngasih peluang apa? Ya, kesempatan ini tuh. Tanya cowok tuh. Nih, dia udah berpasangan tuh, satu pasangan cowok sama cewek, disakitin hati si cowok tuh. Ya, parah sakit hati. Pasti. Ya, datanglah cewek, ya yang ngobatin dia, yang nyemangatin dia, yang support dia, ya support system, ya itu sampai dia istilahnya punya image, ya. Punya energi lagi, gini lah, support. Orang yang udah nyakitin dia datang, udah hilang semua udah. Benar. Bisa bingung itu cowok. Bisa bingung. Benar. Bisa bingung. Karena memang apa sih ya namanya? Ya seperti tadi kata Indra gitu kan. Kalau perempuan itu apa sih makhluk yang mungkin susah untuk ditebak. Susah untuk ditebak maunya apa gitu kan. Ketika cowok udah apa sih namanya udah kepentok gitu, udah tersudutkan gitu kan. Jadi kayak kita juga sebagai cowok gitu kayak serba salah gitu loh. Pokoknya cowok itu serba salahnya itu karena memang kemauan perempuan tuh ya emang sih dikatain perempuan itu makhluk spesial tuh emang bener-bener spesial gitu. Kayak gitu. Jadi susah ditebak maunya apa gitu kan. Maunya apa, kepengennya apa gitu. Emangnya kita punya indera keenam gitu ya? Bisa baca pikiran gitu. Ini pertama. Unik, cewek tuh unik. Unik. Iya, unik banget lah cewek itu kayak gitu. Jadi selalu benar, si paling benar itu cewek itu. Itu dia. Kita juga nggak bisa nyalahin perempuan sih sebenarnya gitu, karena kita lahir dari rahim perempuan. Iya. Nggak bisa nyalahin kayak gitu. Tapi ya bukan berarti kita ngomong kayak gini jadi senjata buat perempuan gitu kan. Nah itu. Setidaknya gitu, kalian perempuan juga punya seorang ayah gitu kan. Punya seorang ayah yang memang harus dihormati gitu kan. Kayak gitu. Ya kita seorang laki-laki menghormati seorang ibu karena emang seorang ibu perempuan kan. Nah, sebaliknya seorang perempuan juga harus bisa mengerti gitu kan, bahwasanya laki-laki yang sedang lo jalanin hubungan ataupun apa gitu, karena bokap lo juga sama cowok gitu, laki-laki gitu kan. Jadi jangan semerta-merta lo ngambil keputusan atau kayak gimana gitu dengan berbuat fatal, nyakitin gitu kan, nyakitin perasaan cowok. Karena apa? Karena cowok juga diciptakan sama Allah itu berikut dengan perasaan, berikut dengan hati kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi gue bilangnya kan, perempuan itu berpikir dengan perasaan dan laki-laki berpikir dengan logika kayak gitu. Jadi itu ceritanya Dadi ya. Ceritanya Dadi, cerita masa percintaannya seperti itu. Jadi sobat kalian semuanya, thank you banget yang sudah gabung dan masih nyimak sampai saat ini. Dan gue lain kali gue bakal ketemu lagi dan balik lagi di acara podcast yang seperti biasa kayak gitu. So buat kalian semuanya, subscribe,
like, share, dan komen. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu, di next time kayak gitu. Oke, gua Indra Dadi gitu kan, ngucapin makasih banget buat kalian semuanya. Oke, thank you banget buat kalian semua yang sudah nyimak dari awal. Dan gua tutup video ini dari sekarang dari Jalan Raya Kapandan Jowi Gebang Kabupaten Kuningan. Gua Zaki Nami Kasiri dari belakang Prakasiar ngucapin thank you buat kalian semua.